Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari gelapnya suasana desa. Ya, kawan-kawan, saat ini kita ingin meneropong sesuatu yang heboh lagi dibicarakan publik tentang ancaman pembunuhan terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, hal ini diungkapkan oleh seorang relawan yang mengatasnamakan Pasbata, pasukan bawah tanah Joko Widodo. Ya, beberapa saat yang lalu Sekjen Pasbata telah melaporkan Roy Suryo kepada polisi oleh karena dianggap menyampaikan hoaks atau berita bohong tentang akun Fufu Fafa yang menurut Roy Suryo 99%, ya kalau tidak salah 99%, mohon dikoreksi, adalah milik Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Nah, ini dilakukan oleh karena Roy Suryo dianggap menyebarkan fitnah dan hoaks, dan selang beberapa hari, tepatnya hari ini, ya, Pasbata lagi akan melaporkan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh seorang emak-emak, ya, di sebuah acara yang juga dihadiri oleh Refli Harun pada beberapa waktu yang lalu. Menurut Ketua Pasbata, David Febrian, kalau tidak salah kutip, mengatakan bahwa dia dengan tidak sengaja mendapatkan hal itu di sebuah channel YouTube. Ya, ini tidak sengaja ini kita bisa pertanyakan, ya, orang mendapatkan tidak sengaja itu, apalagi kalau itu sebuah acara yang dilakukan secara live atau ada acara yang cukup panjang lalu kemudian tidak sengaja untuk melihat, ya mungkin memang dia adalah pasukan bawah tanah yang mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan dari para pengkritik Jokowi selama ini, sehingga ketika didapatkannya maka dia akan melaporkannya. Dan yang menarik bahwa David Febrian ini dari Pasbata mengatakan bahwa kemungkinan bukan cuma emak-emak yang melontarkan ancaman pembunuhan terhadap Jokowi di dalam video itu yang akan dilaporkan, tetapi juga orang-orang yang memfasilitasi, orang yang menyelenggarakan kemungkinan akan diseret oleh Pasbata, pasukan bawah tanah, ke kepolisian. Dan salah satunya itu adalah Refli Harun, saya pikir bersama dengan kawan-kawannya. Ya, Refli Harun dikenal sebagai seorang profesor, ya, tata negara yang setelah dipecat oleh Presiden Jokowi berapa tahun yang lalu dari komisaris BUMN, lalu kemudian dia mengambil posisi sebagai pengkritik yang tajam terhadap Joko Widodo. Dan berapa waktu yang lalu mereka akan mengadakan sebuah diskusi yang kemudian dibatalkan atau digagalkan karena dianggap sebagai diskusi yang ilegal dan mungkin akan mengganggu ketentraman negara. Karena itu kemudian mereka dibatalkan diskusi itu. Dan mungkinkah, ya, Refli Harun juga akan diseret di dalam kasus ini. Dia akan dilaporkan ke kepolisian karena menurut David bahwa apa yang dilakukan oleh ibu itu, apa yang disampaikan itu pasti ada
penyebabnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi menurut dia bahwa ungkapan yang diungkapkan oleh seorang ibu itu di dalam sebuah channel itu pasti ada penyebabnya, pasti ada latar belakangnya sehingga itu kemudian terungkap. Dan itu menurut dia itu gampang sekali akan diungkap oleh pihak kepolisian. Dan mungkin saja ya sekali lagi Refli Harun bersama dengan kawan-kawannya akan terseret. Tapi kita akan lihat apakah ini akan ditindaklanjuti oleh kepolisian atau tidak. Jadi kalau misalnya orang itu yang melaporkan orang lain, ya saya pikir kepolisian akan berpikir untuk mengusut. Kecuali Pak Pak Jokowi sendiri yang kemudian akan melaporkannya, atau keluarganya yang juga mungkin akan menurut David diancam di dalam video itu yang melaporkan, maka kemudian itu akan di follow up oleh kepolisian. Tetapi apa yang dilakukan ini, ya kasus Roy Suryo aja yang dilaporkan beberapa waktu yang lalu sampai hari ini tidak diproses. Bahkan Roy Suryo menantang ulang, ya bagus katanya. Kalau memang mau dilaporkan ya silakan, karena itu adalah kesempatan bagi dia untuk menjelaskan siapa sebenarnya Fufu Fafa di akun yang menjelek-jelekkan beberapa orang itu, termasuk Prabowo, SBY dan beberapa orang yang kemudian dijelek-jelekkan di sana. Dan sampai hari ini kasus itu tidak di follow up, ya tidak diusut. Ya mungkin benar, ya bisa jadi itu memang adalah kasus atau akun Fufu Fafa itu adalah Gibran, sehingga sampai hari ini tidak berani untuk diusut karena Roy Suryo sudah menantang bahwa dia akan membiarkannya dan akan membuktikannya bahwa itu adalah milik Gibran. Dan apakah laporan yang ancamannya akan dilakukan pekan depan itu akan di follow up oleh kepolisian terhadap seorang emak-emak yang menurut David dan kawan-kawan itu mengancam untuk membunuh Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 ya Republik Indonesia. Tapi apa ya, saya melihat bahwa apa yang terjadi di bangsa ini itu benar bahwa kita adalah negara hukum, tetapi menurut saya ada mental yang senang sekali menghukum orang. Ya, ada mental-mental yang tidak sehat menurut saya, bahwa kebebasan berpendapat itu seolah-olah dikekang, dan kemudian hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang menurut saya tidak terlalu penting. Atau juga Presiden Jokowi itu kan masih mendapatkan pengamanan dari negara ya. Bisa jadi ini hanyalah ungkapan mama yang memang selama ini merasa bahwa Presiden Joko Widodo itu tidak memberikan yang terbaik untuk dia. Jadi sebenarnya kalau ada rakyat yang kemudian mengkritik, ada rakyat yang kemudian merasa tidak puas terhadap seorang pemimpin, harusnya itu diterima sebagai sebuah masukan, bukannya dilihat itu sebagai sebuah ancaman. Ya, saya teringat dengan sebuah tradisi ya. Berapa waktu yang lalu saya sudah sempat bahas, kalau tidak salah ya, video kedua atau video pertama setelah channel Tropol ini dibuka, tentang masyarakat Nembu. Ya, di dalam masyarakat Nembu itu ada tradisi tentang mencaci para pemimpin. Jadi para pemimpin itu di dalam pelantikannya ataupun di dalam penguraiannya itu benar-benar rakyat itu diberikan kesempatan untuk mencaci atas ketidakpuasan yang dilakukan oleh para pemimpin. Karena para pemimpin itu memang dipanggil untuk berbuat terbaik untuk rakyat. Jadi sebenarnya bagi saya, kalau mereka memberikan yang terbaik untuk rakyat, ya tidak perlu dipuji, karena memang itu disumpah untuk itu, ya dia dipanggil untuk itu. Jadi kalau misalnya dia memberikan yang terbaik bagi rakyat baru kemudian diberikan penghargaan, bagi saya itu nggak masuk akal. Dia itu sudah dihargai selama ini, ya dipelihara oleh uang rakyat, ya
apa namanya, diberikan gaji dari pajak rakyat, lalu kemudian ketika mereka membuat kesalahan baru rakyat mencaci, mengancam. Saya pikir ya salahnya ada di mana? Ya, Anda kan bersumpah atas nama Tuhan ingin melayani rakyat sebaik-baiknya, tetapi Anda tidak melakukannya, itu jadi wajar kalau rakyat itu mencaci. Rakyat tidak terlayani semua dan kemudian mereka merasa sakit hati, saya pikir itu wajar-wajar saja. Ya, kalau mereka merasa tidak merasakan apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya dan mengkritik, lalu kemudian memberikan kata-kata yang menurut saya ya pantas didapatkan seorang pemimpin yang bersumpah atas nama Tuhan, atas nama rakyat, ya atas nama orang banyak, atas nama konstitusi, tapi kemudian melanggar dan tidak memberikan pemerataan terhadap rakyatnya, ya saya pikir wajar-wajar aja gitu diberikan kata-kata seperti itu. Saya pun juga tidak akan tidak akan keberatan kalau misalnya saya benar-benar sudah bersumpah atas nama Tuhan dan sebagainya lalu saya mengingkari itu, ya wajar saja. Justru itu sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi bahwa apa yang telah kita lakukan itu belum sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi kalau masih ada rakyat satu yang teriak tidak puas, ya itu harusnya menjadi pertanyaan penting atau refleksi penting bagi seorang pemimpin. Ya, kenapa masih ada rakyat saya yang berteriak? Kenapa ada rakyat saya yang kemudian mengancam untuk membunuh saya? Jangan-jangan memang saya tidak memperhatikan mereka, saya tidak memberikan yang terbaik untuk mereka. Padahal saya ini sudah berjanji atas nama Tuhan untuk melayani mereka dengan sebaik-baiknya, akan menjalankan sesuai dengan konstitusi, tapi masih ada yang teriak begitu, bahkan mengancam saya. Ya, lihat itu sebagai sebuah koreksi terhadap apa yang dilakukan, bukannya kembali untuk menghukum. Anda pemimpin ini sudah menghukum rakyat sedemikian lama gitu ya. Mereka memberikan pilihan, mereka memilih dan lain sebagainya, tetapi kemudian tidak dilayani dengan baik, tidak diperlakukan sebagaimana sumpah dan janji Anda di hadapan Tuhan. Ya, bagi saya itu sesuatu konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Jadi saya pikir kalau Pas Bata ini ingin melaporkan hal-hal seperti ini, ya saya pikir rakyat juga berhak untuk melaporkan para pemimpin-pemimpin ini yang bersumpah tetapi mengingkari janji-janjinya. Mereka berjanji atas nama Tuhan akan melayani sebaik-baiknya, tetapi tidak melakukan yang terbaik, malah melakukan kepentingan-kepentingan yang di luar dari sumpahnya. Saya pikir itu wajar saja kalau itu kemudian digugat dan kalau perlu dihukum juga gitu, karena mereka tidak melakukan tugas-tugas dengan baik. Jadi sudahlah ya, biarlah peristiwa-peristiwa perbedaan pendapat itu, ya kritik terhadap pemerintah, terhadap pemimpin itu sesuatu yang seharusnya kita terima sebagai perbaikan bersama, bukannya diancam untuk bui dan sebagainya. Kalau begitu ya kita masuk lagi ke zaman jahiliyah ya, zaman kanibal ya, satu orang dengan yang lain itu saling menghukum, saling membunuh dan lain sebagainya. Saya pikir kita tinggalkanlah cara-cara seperti itu. Mari kita berpolitik dengan baik, mari kita dewasa menerima setiap masukan yang diberikan kepada kita siapapun kita, karena berbeda pendapat itu ya hal yang wajar aja. Berbeda pilihan itu adalah hal yang alamiah. Ya, berbeda persepsi itu manusiawi. Jadi itulah kebinekaan. Karena itu tetap teropong politik. Salam Pancasila. Jangan lupa subscribe ya.